Seluruh politisi suruh saya minta maaf. Hasto, Sekjen PDIP, Rocky Gerung mesti minta maaf. Akbar Faisal, Habibur Rahman, ketua fraksi, salah satu wakil ketua Gerindra. Anda mesti minta maaf dong. Pertanyaan saya, minta maaf pada siapa? Coba. Saya minta maaf pada orang yang tersinggung. Siapa yang tersinggung? Yang tersinggung ternyata adalah relawan. Lo ucapan saya bukan pada relawan. Saya nggak bilang relawannya bajingan. Saya bilang Presiden Jokowi bajingan. Nangkap nggak logiknya itu? Masa saya minta maaf pada relawan? Konyol. Halo guys, rupanya Rocky Gerung tidak merasa bersalah guys ya, walaupun sudah dihantam kiri kanan, dilaporkan, bahkan kemarin dia sempat diusir di salah satu acara oleh warga setempat, tetapi Rocky Gerung sampai dengan saat ini ya sudah didesak untuk meminta maaf. Beliau tetap kekeh, tetap dengan pendiriannya bahwa beliau tidak bersalah ya, sesuai dengan apa yang dikatakannya tadi. Tapi bagaimana reaksi dan respon dari netizen? Mari kita sama-sama menyimak berikut ini. Gerung, pepatah mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat, toh nanti akan jatuh juga. Itu yang akan lo alamin, Rung. Lo pasti masuk penjara, Gerung, pasti deh. Percaya sama saya, pasti masuk penjara. Ini delik aduan, lo ngina Jokowi. Lo pikir Jokowi ngelaporin lo? Buat apa, Rung? Ngurusin orang tidak mutu kayak lo. Rugi, Gerung, rugi. Percaya deh, lo masuk penjara. Karena apa? Ingat, lo udah bikin onar, lo udah bikin gaduh, lo udah meresahkan masyarakat. Ingat ya, Rung, lo masuk penjara nyusul Sugi Nur. Oke. Ya, kalau delik aduannya adalah ujaran kebencian, melakukan provokasi, membuat gaduh, nah itu bisa diproses guys ya. Tetapi kalau penghinaan, pelecehan atau pencemaran nama baik, itu harus oknum yang dirugikan yang secara langsung melaporkan. Akan tetapi kita semua tahu dan meyakini bahwa Pak Jokowi tidak mungkin mau melaporkan Rocky Gerung, karena ya buat apa ya, bagi Pak Jokowi Rocky Gerung ini ya lewatlah. Sedikit pandangan saya tentang kalimat-kalimat Bapak Rocky Gerung yang menurut saya bukan mengkritik Presiden tetapi sudah masuk pada penghinaan terhadap Presiden. Dan saya hanya gambarkan dengan satu kalimat bahwa omongan orang kadangkala tidak menjelaskan tentang orang yang dibahas, tetapi omongan orang lebih menjelaskan siapa dirinya. Berarti Rocky Gerung sedang menjelaskan itulah dirinya. Doa saya menyertai, Presiden tetap harus kita hormati, perlu kita support, perlu kita doakan. Salam saya senantiasa. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta ini, Rocky Gerung sedang menunjukkan siapa dirinya ya. Kata-kata yang keluar dari mulut busuknya itu, nah itu sedang menunjukkan siapa dirinya. Rocky Gerung itu cerdas, tapi kali ini dungu menurut saya. Dungu dalam artian tidak bijak menempatkan suaranya, harus didengar di wilayah mana. Kita, saya, Anda, termasuk Rocky Gerung, memang bebas mengisi ruang udara dengan suara kita. Tapi sebagai orang yang terkenal kecerdasannya, seharusnya dari awal menyadari bahwa tingkat pemahaman audiens yang mendengarkan suara kita itu berbeda-beda. Dan harus disadari pula dari awal bahwa dengan pemahaman yang berbeda, reaksinya pun akan berbeda-beda pula. Saya yakin mayoritas audiens yang mendengar kata bajingan dari mulut Rocky Gerung mengartikan sebagai pelaku kriminal, tidak sama dengan yang Rocky Gerung maksudkan. Ibarat nasi sudah menjadi bubur, suara sudah keluar, dan audiens sudah mendengar. Tapi bukan Rocky Gerung namanya kalau tidak pintar. Sekali dia berani masuk, saya yakin saat itu juga dia sudah berpikir tentang jalan keluar. Pertanyaannya, mampukah kali ini Rocky Gerung keluar dari jeratan? Saya berhak untuk mengajukan pandangan politik saya sama seperti izin stage
videonya. Semua orang di Republik ini bebas menyampaikan pandangan politiknya, dan saya rasa itu sudah berlangsung sejak zaman reformasi. Namun mari kita bedakan yang namanya pandangan politik dan yang namanya hinaan. Semua orang akan bisa membedakan mana itu pandangan politik dan mana itu penghinaan. Nah, apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung belakangan ini adalah jelas sebuah penghinaan terhadap seseorang. Ya, jelas merupakan sebuah penghinaan, bukan merupakan pandangan politik. Jadi orang-orang pecundang biasanya hanya bisa menghina, mencaci maki, tapi mereka tidak pernah bisa memberi solusi. Betul guys ya, saya bingung dengan Om Rocky ini. Dia tidak bisa membedakan mana yang kritik, mana yang pandangan politik, mana yang penghinaan ya. Seharusnya orang-orang cerdas seperti beliau ini sudah bisa membedakan ya. Masa kita yang ya ibaratnya bodoh lah ya bisa lebih mengerti daripada beliau yang cerdas. Rocky Gerung dilaporkan, padahal Pak Jokowinya sendiri bilang itu adalah hal kecil dengan sangat santai. Namun ada pihak-pihak yang tidak dirugikan secara langsung namun membuat laporan. Bagaimana legal standingnya? Apakah laporan itu layak untuk diterima? Apakah pengaduan tersebut merupakan delik aduan atau delik biasa? Karena jika kita berbicara mengenai delik aduan, maka pihak yang dirugikan secara langsung harus langsung secara mandiri, secara personal membuat laporan ataupun aduan tersebut. Namun dalam hal ini Pak Jokowi telah mengklarifikasi atau telah menyampaikan bahwasannya hal tersebut adalah hal kecil dengan tenang. Lantas bagaimana pendapat teman-teman? Apakah laporan tersebut layak diterima atau tidak? Silakan berkomentar di bawah ini. Rocky Gerung itu orang yang beruntung. Seandainya dia adalah seorang pengangguran dan tidak diliput media, bukan publik figur, mungkin sehari-harinya dia akan tetap berteori seperti ini, tapi sambil ngopi atau mungkin nongkrong di mana gitu, dengan rokok ketengan yang utang dan main Candy Crush mungkin ya. Dan ya, kenapa dia nggak ngomong pas Orde Baru aja kali ya? Bukannya lebih seru gitu kalau seorang Rocky Gerung itu muncul di era Orde Baru dan tetap survive sampai hari ini, itu baru keren banget. Waduh, kalau ada orang seperti Rocky Gerung ini hidup di zaman Orde Baru dan dia berani berbicara seperti ini, mengatakan Presiden bajingan tolol, kita udah nggak tahu lagi ya. Bisa jadi hari ini dia ngomong, sebentar sore atau malam ya dia sudah berada di alam lain. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Itu bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Suryani Caniago SIMM. Kali ini pemirsa di seluruh Indonesia, saya ingin menyampaikan satu hal terkait dengan ujaran kebencian yang dilakukan Rocky Gerung terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Menurut saya tidak pantas seorang yang mengaku akademisi bicara bajingan tolol. Saya kira itu bukan bahasa seorang akademisi. Tapi pantas omongan seperti itu keluar dari orang yang mengaku tidak percaya kitab suci. Karena kalau tidak percaya kitab suci, artinya orang tersebut tidak beragama. Maka kemudian wajar saja kalau dari mulutnya keluar sumpah serapah terus setiap hari. Nah, bagi masyarakat Indonesia yang selalu mengeluh-ngeluhkan Rocky Gerung, sadarlah ya bahwa tidak pantas bagi orang yang beragama mengidolakan orang yang tidak beragama, yang tidak percaya dengan agama. Kalau tidak percaya dengan kitab suci, tentunya tidak percaya dengan agama. Untuk itu, kepada seluruh rakyat Indonesia, kita sama-sama menjaga etika, menjaga sopan santun, meskipun itu politik, itu dinamis, tetapi tidak boleh melakukan ujaran-ujaran yang tidak pantas seperti yang disampaikan oleh saudara Rocky Gerung. Wow, menarik ya apa yang disampaikan oleh ibu ini. Jadi Rocky Gerung ini tidak percaya pada kitab suci karena dia pernah mengatakan bahwa
kitab suci itu adalah fiksi guys ya. Jadi untuk fans atau orang-orang yang mengalu-alukan mengalu-alukan si Rocky Gerung ini ya, kalian kan beragama, buat apa mengalu-alukan orang yang tidak percaya pada agama? Itu menurut si ibu ini. Tapi intinya adalah melaporkan, itu ya udah hak dia melaporkan lah. Tapi nanti kalau ini diproses oleh Polri juga bingung, kok Anda mewakili siapa gitu kan? Relawan siapa? Relawan Jokowi. Apa Anda pernah dibentuk oleh Jokowi sebagai relawan? Relawan itu artinya rela untuk mendukung seseorang, itu udah selesai itu. Tapi tidak boleh mewakili pribadi seseorang yang menjadi subjek hukum. Nggak bisa relawan itu mewakili pribadi Jokowi sebagai manusia, kan nggak mungkin. Relawan itu menjadi relawan karena Jokowi menjadi presiden. Dia adalah relawan presiden Jokowi, bukan relawan Jokowi as such itu. Bukan relawan Jokowi sebagai manusia konkret, kan beda kan. Jadi ngapain laporin saya kan? Itu juga tololnya juga di situ itu kan, atau konyolnya di situ. Saya nggak tersinggung mereka caci maki itu atau mereka laporin itu ya orang yang nggak mengerti akhirnya melaporkan sesuatu kan diketawain oleh orang yang mengerti kan. Saya kira Pak Polisi juga akan bingung nih gimana prosesnya nih. Tunggu aja Jokowi lapor sendiri kan, itu intinya kan. Kalian dengarkan sendiri guys ya, Pak Rocky Gerung malah semakin ngeyel, merasa diri tidak bersalah, bahkan mengeluarkan kata tolol lagi ya. Gerung yang menganggap dirimu paling pintar dan menganggap semua manusia itu bodoh, mikir nggak? Harusnya kata-kata kotor yang keluar dari mulut busukmu itu kau tujukan terhadap koruptor, bukan kau tujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, yang telah mati-matian bekerja siang dan malam untuk kepentingan masyarakat banyak. Otak kau di mana? Katanya lu pintar bacot aja. Menghina presiden dihukum 5-6 tahun karena itu Hei codot Rocky Gerung, Allah Maha tahu, Allah Maha adil, Allah nggak tidur atas perbuatan kamu. Itu bajingan yang tolol. Bajingan teriak bajingan, tolol teriak tolol, pengecut teriak pengecut, dasar manusia sampah. Bebas sekali lah kau Gerung. Maju kali. Kalau kali ini kau Gerung kena lah kau Gerung ya. Masa kau caci maki Gerung? Ya, pemimpin Republik Indonesia Pak Jokowi yang 70 juta pendukungnya Pak Gerung. Kena lah kau Gerung. Ini kebablasan kau Gerung. Kena kau, ya kan? Itu Gerung. Tapi kadang-kadang si Gerung ini gara-gara nggak nikah sih, jadi nggak ada beban. Asal ngomong aja nggak ada beban dia. Ya. Kalau saran saya sih ke psikiater dulu. Habis itu kalau psikiater menolak, ya langsunglah ke rumah sakit Grogol ya. Oke? Berani mengatakan Anies Baswedan adalah bajingan tolol, bajingan pengecut. Setuju Pak, dia memang harus diproses hukum. Jika orang lain bisa dihukum, kenapa dia tidak bisa? Semuanya sama, hukum harus adil. Jangan hanya sama orang kecil aja hukum berlaku, tapi sama orang-orang seperti dia. Itu seperti kebal, dengan alasan begini begitu. Kalau sama orang kecil aja nggak mau dengar alasan, main tangkap, main ciduk aja. Begitu orang-orang seperti Rocky Gerung bebas bersuara, bebas menghujat orang, dibiarkan aja tanpa tersentuh hukum. Apakah itu hukum adil? Assalamualaikum. Kepada Bapak Kapolri ya, kenapa kamu ini dibayar rakyat? Kenapa sama Rocky Gerung ini nggak ada adil-adilnya? Rocky Gerung, Amin Rais, Egy Sujana itu ditangkap terus dibakar semua kan nggak apa-apa, itu merugikan, nggak ada ruginya Indonesia kalau orang-orang itu nggak ada. Kapolri ini selalu takut kok. Ini menghadapi orang seperti itu saja takut. Ini seperti teroris loh. Itu berbahaya sekali loh teroris itu seperti teroris. Jadi sebagai Kapolri jangan segan-segan kamu ini dibayar rakyat.
Jangan ngawur lah. Itu didengarkan lah. Ini presiden kita loh. Jangan sampai presiden kita ini malu sama negara-negara lainnya. Jadi hinaan orang-orang seperti itu. Kenapa kamu ini lemah sekali lah. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Itu bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Tulang lunak tua bangsat. Kau hina Presiden Republik Indonesia bajingan tolol. Kau yang tolol, dasar babi kau. Kau tolol akibat otak kau penuh sperma karena totong kau itu sudah terlalu lama tak kau pakai. Tapi baguslah kau tidak kawin. Jangan sampai manusia setengah babi macam kau punya keturunan. Nanti anak-anak kau cuma bisa jadi sampah peradaban di generasi mendatang. Rocky Gerung dengan menghina-hina Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, dengan kata-kata bajingan tolol. Kalau ini dibiarkan, ini sangat bahaya. Maka dari itu, BKN mengingatkan kepada Rocky Gerung, jika Anda tidak minta maaf, Barisan Kesatria Nusantara akan mengambil langkah hukum dengan tegas. Khusus untuk Om Rocky Gerung, ya Bapak Rocky Gerung, ya saya ini heran sekali. Bapak tuh kadang bagus, tapi banyak yang tidak bagus, ya. Banyak yang tidak bagus. Ada yang bagus, tapi banyak yang tidak bagus, ya. Ada berapa statement Bapak yang saya suka, tapi kali ini nih memang benar-benar buat kecewa, ya. Karena Bapak berani ngatain Bapak Jokowi itu bajingan tolol, terus bilang pengecut, ya. Kenapa ya? Saya lihat Bapak Rocky Gerung itu seakan-akan kok benci sekali sama Bapak Jokowi, ya. Saya lihat itu Bapak Rocky Gerung ini simpan akar pahit, ya, simpan akar pahit, ya. Saya mau tanya dulu Bapak Rocky Gerung, ya. Bapak Jokowi itu lakukan apakah, ya? Mungkin ada masalah pribadi kah atau masalah apakah yang membuat sehingga Bapak Rocky Gerung itu sangat benci sama Bapak Jokowi, ya. Itu bagian pertama, ya. Bagian kedua itu Bapak Rocky Gerung ini secara tidak sadar sudah menempatkan diri sebagai Tuhan, ya, sebagai Tuhan. Karena saya lihat Bapak Rocky Gerung, ya, saya menanggapi Bapak Rocky Gerung punya kata-kata itu. Saya karena kan Bapak Rocky Gerung sudah tahu kehidupan seseorang ke depannya itu seperti bagaimana. Oh, nanti dia seperti begini, seperti begini, ya. Saya karena kan Bapak itu Tuhan, padahal Bapak itu manusia biasa. Si peramal saja banyak kali dia ramal itu salah. Baru Bapak Rocky Gerung ini, saya sebut ini sudah fitnah, pencemaran nama baik, ya. Bapak ngatain Bapak Jokowi nanti setelah selesai jadi presiden nanti dia seperti begini, ya. Kok langsung justifikasi seperti begitu? Kok langsung buat statement seperti itu? Bapak berani sekali fitnah terang-terangan, ya, di depan orang banyak. Dan saya heran, ya. Ya. Kata-kata fitnah itu diupload oleh banyak orang, ya. Banyak yang tepuk tangan, ya. Banyak yang setuju dengan fitnahan Rocky Gerung. Tololnya minta ampun, ya. Bagian ketiga itu Rocky Gerung ini mungkin Rocky Gerung ini, Bapak Rocky Gerung ini dia belajar ilmu fitnah di Lucifer, ya. Dia belajar ilmu fitnah di Lucifer, ya. Justifikasi sembarang, ya. Oh, nanti dia selesai begini, nanti dia seperti begini. Hei, kau tuh bukan Tuhan, Bapak Rocky Gerung. Kau manusia biasa. Ingat, ya, apa yang kau tabur akan kau tuai, Bapak Rocky Gerung. Ada Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Karma itu tidak semanis kurma, Bapak Rocky Gerung, ya. Sangat disayangkan kalau dia tidak ditangkap oleh polisi. Ini harus diproses secara hukum. Saya sarankan buat relawan-relawan Jokowi, tolong, ya, tolong gerakan seperti bagaimana supaya orang ini diproses secara hukum. Terlalu sombong dan arogan sekali nih Bapak Rocky Gerung. Terlalu keterlaluan banget, ya. Keterlaluan banget, ya. Sudah fitnah terus begitu ada yang tepuk tangan, ada yang menyetujui kata-kata dia. Padahal itu kata-kata fitnah, ya. Saya kasih tahu Bapak Rocky Gerung, hidup itu apa kata Tuhan, bukan apa kata kau, ya. Yang besok nanti jadi ulat tanah. Bapak Rocky Gerung, ya. Bapak Rocky Gerung, ya, saya yakin Bapak Jokowi itu tidak akan sama seperti yang kau ucapkan, ya. Tidak akan sama seperti yang kau ucapkan, ya.
Karena itu pola pikirmu sendiri, itu asumsimu sendiri, itu statementmu sendiri. Ya. Pola pikir yang berasal dari pikiran yang terbatas. Ya. Saya percaya itu pola pikir yang berasal dari, bersumber dari iri hati, bersumber dari kebencian. Akhirnya asumsi sembarang, asumsi sesuatu sembarang. Ya. Proses secara hukum, ya, proses secara hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, saya mau bertanya kepada Pak Wali Kota Bengkulu, Pak Helmi Hasan, tentang Rocky Gerung yang bilang Pak Presiden Jokowi bajingan tolol. Bagaimana pendapat komentar Pak Wali? Semua yang terjadi di dunia ini itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang bicara itu karena Allah yang menggerakkan lisannya. Ketika orang melihat itu karena Allah juga menggerakkan matanya untuk melihat. Nah, kejadian antara Rocky Gerung yang kemudian sekarang viral, menurut saya respon kita itu dengan iman. Kalau kita dengan iman bukan karena kebencian, bukan karena pro dan kontra, maka masalahnya akan selesai. Justru akan ada hikmah di balik itu. Apa hikmah di balik itu? Besar sekali, begitu. Bicara tentang ilmu, orang sudah paham. Rocky Gerung adalah profesor, keilmuannya nggak perlu dilakukan lagi. Tapi di situ juga ada, di atas ilmu ada namanya adab. Yang kedua, dari pihak orang yang kemudian merasa dirugikan, ya merasa dihina tadi, ketika ini direspon dengan kacamata iman, maka ini akan meningkatkan posisinya kepada Allah. Doanya akan dikabul Allah, dosanya akan dihapus-hapuskan Allah. Karena ketika Sayyidina Rasulullah berjalan kaki dengan Sayyidina Abu Bakar, ada orang Yahudi yang mencaci maki Sayyidina Abu Bakar di depan Rasulullah. Rasulullah tersenyum, Sayyidina Abu Bakar terdiam. Masih dicaci maki juga. Sayyidina Abu Bakar nggak terima. Kemudian komplain. Ketika itu Rasulullah menjauh dari Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa gerangan terjadi? Ketika orang tadi mencaci maki saya padahal saya nggak salah, engkau tersenyum. Ketika saya diam, tapi ketika saya membalas, engkau meninggalkan saya. Maka Rasulullah katakan, ketahuilah sesungguhnya ketika engkau sedang dicaci maki oleh Yahudi tadi, kau diam, maka Allah merubah keburukanmu menjadi kebaikan. Si Rocky Gerung bilang Bapak Jokowi tidak paham Pancasila. Kalau dari sudut pandang pemikiran Rocky Gerung, mengatakan Pak Jokowi tidak paham Pancasila, ya benar. Karena apa? Pancasila Pak Jokowi tidak seperti Pancasila yang dipahami oleh Rocky Gerung. Maka dia bisa menilai Pak Jokowi tidak paham Pancasila. Kalau Pak Jokowi menurut saya, Pak Jokowi itu Pancasilais, memahami Pancasila dengan benar dan baik, maka sekelas Rocky Gerung tidak akan mampu menilai Bapak Jokowi itu memahami Pancasila dengan baik dan benar. Karena Rocky Gerung itu tidak mau, dia tidak paham Pancasila yang benar, yang benar-benar, yang benar-benar baik. Itu masalahnya. Dangkal pemahaman Rocky Gerung tentang Pancasila, tapi menilai orang yang paham betul Pancasila secara mendalam dan luas, yaitu Pak Jokowi, tidak mungkin mampu. Maka dia akan mampu menghina. Rocky Gerung itu menghina presiden. Presiden itu satu paket sebagai lambang negara, karena presiden itu simbol negara, simbol merah putih dia, simbol Pancasila dia, simbol tanah NKRI dia. Itu loh. Gerung itu jadi dosen, pemahamannya seperti itu. Gimana mampu mencerdaskan bangsa dan negara ini? Sedangkan cita-cita luhur bangsa dan negara berdasarkan Pancasila mencerdaskan. Ada yang dicerdaskan oleh Rocky Gerung, hanya mampu membangkitkan emosional
masyarakat Rocky Gerung itu baru ada. Ya. Saya ini bukan dosen, saya ibu rumah tangga, bisa menilai Rocky Gerung, bisa menilai. Katanya pinter, seorang dosen, katanya lagi profesor, ahli filsafat, jadi pembicara di mana-mana, diundang TV kemana-mana, tapi cara berbicaranya, statementnya itu ngalah-ngalahin orang yang nggak sekolah. Yang nggak sekolah aja masih tahu adab, masih tahu sopan santun. Lah ini makan bangku sekolah sampai profesor ya, tapi dia nggak ngerti adab terhadap orang lain, nggak ngerti juga beda antara mengkritik dan menghina. Kan aneh, apa ya seorang dosen kayak gini? Kebenciannya itu menutupi kewarasan cara berpikir dan menutupi mata hatinya. Apapun dilakukan, statement-statementnya itu sangat nggak patut diungkapkan oleh seorang dosen katanya. Bagaimana mahasiswanya punya dosen model kayak gini? Aduh, apa sebaiknya perlu untuk tindak lanjut untuk Pak Rocky. Tindak lanjut, tolong barangkali ada gangguan di kepala dan jiwa Anda. Kan ada rumah sehat ya Pak. Lebih baik Bapak segera berobat, segera minta rujukan ke rumah sehat bagian kejiwaan ya Pak. Lebih baik ditangani lebih dini Pak. Lebih cepat lebih baik daripada nanti jadi berlarut-larut terus menahun. Kuatirnya nanti berkelanjutan 5 tahun ke depan Bapak masih begini dan tambah parah. Guys, setelah mendengarkan masukan-masukan komentar-komentar dari netizen dan juga Pak Rocky Gerung, saya melihat Pak Rocky ini orangnya sangat prinsip sekali guys ya. Artinya dia merasa bahwa apa yang dikatakannya itu benar ya benar ya. Jadi meskipun saat ini banyak yang menuntut beliau, banyak yang menghujat beliau, tetapi dia merasa tidak bersalah ya. Malah semakin ngeyel, semakin keras kepala dengan berbagai alasan-alasan. Ya kalian tahu sendiri Rocky Gerung memang terkenal dengan kata-kata cerdas ya. Jadi orang ini mungkin dia menganggap bahwa dia hebat, dia pintar. Jadi mau serangan kata-kata seperti apapun yang datang menyerang dirinya, dia bisa menangkis atau membolak-balikan itu menjadi pembenaran bagi dirinya ya. Tetapi guys, saya meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung ini memang sudah sangat merendahkan Presiden Jokowi ya. Dan Rocky Gerung beruntung memiliki Presiden Jokowi yang luar biasa, Presiden Jokowi yang berhati malaikat. Meskipun dicaci, dimaki, dihujat, direndahkan, tetapi beliau menanggapi santai aja ya. Beliau menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung itu hal kecil ya. Artinya tidak berefek, tidak berarti apa-apa bagi Pak Jokowi. Karena ya memang jiwa dari Pak Jokowi ini adalah jiwa bekerja. Fokusnya beliau adalah bagaimana bekerja. Karena sebentar lagi beliau akan selesai dengan masa jabatannya ya. Jadi beliau ingin menuntaskan di sisa-sisa akhir masa jabatannya ini untuk benar-benar bekerja. Dan ini terbukti dengan beliau yang masih bolak-balik ke luar negeri untuk mendatangkan investor untuk mempercepat pembangunan ibu kota Nusantara. Ya meskipun Rocky Gerung semakin ngeyel, semakin keras kepala, tetapi ini sudah meluas guys ya. Dan kemarin saat beliau mengikuti salah satu acara itu beliau diusir ya. Jadi Pak Rocky Gerung akan ada penolakan-penolakan terhadap diri Anda ya, akan ada kecaman-kecaman terhadap diri Anda, dan kata-kata ini ya akan selalu dikenang dan diingat oleh masyarakat Indonesia ya. Masyarakat Indonesia sudah cerdas, kita bisa membedakan mana yang kritik, mana yang hinaan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Nantikan terus konten-konten selanjutnya.